Halo teman-teman semua, Namo Buddhaya, salam sejahtera, Wei Tung Tien, salam dalam Tao. Perkenalkan, nama saya Elsa Noviasena sebagai host pada acara podcast hari ini. Sebenarnya kita podcastnya santai-santai aja nih. Bersama narasumber saya, coba saya ada Bapak Gunandi Pramti. Oke nih, hari ini kita membahas seputar Pecun nih Pak. Pecun, karena bentar lagi nih Pecun nih di Kota Tangerang biasa kan meriah sekali Pecun. Ada festival perahu naga lah, ada lomba mendirikan telur dan sebagainya macam-macam. Iya, bikin bacang juga. Nah, dalam Pecun itu rangkaian acaranya itu aku dengar-dengar ada sembahyang Tuan Yang. Oke. Sembahyang Tuan Yang. Aku sih sebenarnya nggak kurang familiar dengan sembahyang Tuan Yang, tapi di dalam Pecun ada Tuan Yang. Oke. Nah, sebenarnya apa sih itu Pak Tuan Yang itu? Kaitannya ya, Iya, kaitannya. Pecun dan Tuan yang kamu bilang. Mm-mm. Pecun itu sendiri familiar lah kalau di Tangerang. Iya. Ya, setiap tahun bahkan ada tokoh yang namanya Mpek Pecun tuh ya. Oh iya, Pecun. Pecun kan secara selintas orang paham lah. Pek beratus, cun, perahu, jadi beratus perahu lah. Walaupun kalau kita tengok lagi ke awal-awalnya sebenarnya Pek itu kalau Mandarinnya Pai, Cuan, Pai-nya juga bukan 100 sih sebenarnya Mendayu. Tapi bahwa dia slang ke Pecun menjadi beratus ya nggak jauh juga sih ya. Soalnya mungkin bunyinya sama, Pai 100 sama Pai Mendayu. Dan memang berkait juga, ada mendayung perahu, ada ratusan perahu Iya. terkait dengan Cikian. Tapi pertanyaannya apa kaitannya dengan tadi kamu bilang Tuan Yang ya? Iya, Tuan Yang dengan Pecun. Tuan Yang itu sendiri kan sebetulnya bukan nama sembahyang. Orang terlanjur bilang sembahyang Tuan Yang. Iya. Bukan, tapi info Tuan Yang itu momen. Jadi kalau selintas saya sampaikan bahwa di dalam kalender Tionghoa ada 24 pembagian waktu. Salah satunya Tuan Yang, termasuk yang kita kenal juga Qingming. Oh iya. Terus kita kenal juga Chunpan sebelum Qingming. Terus kita kenal juga saatnya Xinjia itu, Tongzhe. Ya. Oh iya, Tungze. Jadi pembagian 24 waktu itu kurang lebih satu waktu itu 15 hari. Sebulan 2 kali, setahun 24 pembagian waktu. Salah satunya ada Tuan Yang. Tuan Yang adalah nama momen waktu. Nah tentu di setiap momen, di setiap waktu itu ada apa sih sesuatu yang perlu dilaksanakan berkaitan dengan peribadahan agama. Misalnya Tuan Yang ini di mana hari itu adalah hari yang ekstrim. Momen ini momen yang ekstrim karena Tuan itu artinya ekstrim. Yang itu mencoba matahari, jadi matahari yang ekstrim. Kondisi alam yang ekstrim. Kita bisa tahu juga dan kita sering dapat juga informasi bahwa masa Tuan Yang itu masa yang ya sering bisa terjadi banyak bencana, panas yang terlalu ekstrim. Kita bisa lihat juga. Iya, sekarang kan hujan, kadang panas banget, terus tiba-tiba hujan angin ya. Iya. Panasnya ekstrim. Nah, itu ciri-ciri momen pada saat Tuan Yang matahari ekstrim itu faktor. Nah berkaitan dengan ibadahnya, kemudian orang karena suasana yang ekstrim ini terjadi bencana, orang bersembahyang beribadah pada Tuhan. Ada istilah sembahyang Ye, ibadah Ye pada saat Tuan Yang, karena kaitannya dengan hari yang ekstrim tadi itu. Maka nanti Tuan Yang berkaitan dengan hari yang ekstrim, maka dia hari dan bulan yang jahat. Tapi juga di sisi lain orang bisa bilang hari kehidupan, karena justru pada hari itu matahari itu memberikan energi yang luar biasa kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia. Maksud nanti kaitannya orang mengambil obat-obatan pada saat Tuan Yang itu akan lebih bagus pada hari-hari yang lain. Oke, obat-obatan ini maksudnya apa nih? Herbal. Herbal Misalnya Tiongkok itu kan terkenal dengan pengobatan herbalnya. Iya. Ada akar-akar tertentu, daun-daun tertentu yang bagus buat pengobatan. Nah, akar atau daun atau yang semua yang berkaitan dengan obat-obatan yang diambil pada saat Tuan Yang itu khasiatnya lebih tinggi. Karena energi matahari itu tadi, kaitannya itu berkaitan dengan hari yang baik, hari kehidupan. Iya. Kalau yang ekstrim tadi itu yang bencana ya. Nah iya, hari dan bulan yang jahat. Jadi ada dua jahat. Kurang lebih ke situ Tuan Yang. Tadi berkaitan dengan Pecun ya. Pecun. Dua hal yang berbeda sih sebenarnya. Oh jadi beda nih Pecun sama Tuan Yang itu. Kalau Tuan Yang tadi berarti ibaratnya momen kayak Qingming ya. Kayak Qingming. Nah bukan sembahyang ya Pak. Kalau sembahyang namanya Yue ya. Iya. Sembahyang Yue. Oke, kalau misalnya berkaitan dengan Pecun nih
soalnya berbarengan nih. Iya berbarengan. Hmm. Dua hal yang berbeda. Oh tapi dua hal yang berbeda. Hal yang beda. Tadi kita cerita soal sembahyang YE pada situasinya kondisinya kayak begitu. Satu sisi ekstrim, satu sisi dia hari yang baik, hari kehidupan. Nanti kita cerita lebih dalam lagi soal itunya. Tapi Pecun atau yang kita kenal dengan beratus perahu, Dragon Boat Festival, Iya, Dragon Boat Festival. lomba perahu naga Tahun naga. atau mendayung perahu, ini berkaitan dengan untuk mengenang seorang tokoh yang namanya Cien, terkenal Kutsuan. Kutguan ya. Kutguan. Betul. Kalau lagunya kan Kutguan sastrawanan setia. Jadi dia memang tokoh, intri, ya sastrawan juga, setia kepada negara. Sekilas tentang sejarah Cien itu sebelum dinasti Qin lah. Dinasti Qin, akhir dinasti Zhou, itu terjadi perang 7 negara, Qiankop ya, perang 7 negara. Jadi 7 negara bagian itu terus berperang. Salah satu negara yang terkuat adalah Negara Qin. Ya berarti ini sebelum kerajaan Qin ya, sebelum dinasti kerajaan terbentuk. Kan kerajaan pertama itu dinasti Qin. ya Ya jadi enggak juga. Jadi dinasti Xia, dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Zhou akhir, baru dinasti Qin. iya, tapi pertamanya itu dinasti kerajaan dinasti Qin. Oke, ya kita anggap kita mulai dari dinasti Qin sebelum dinasti Qin. Iya, sebelum dinasti Qin ada dinasti lagi. Ya, Ada perang 7 negara. Qin adalah negara yang paling kuat. Jadi keenam negara ini dipelopori oleh Qin tadi bisa bersatu terus menghadapi Qin yang sangat kuat. Oh, jadi 7 negara, 6 negara ini Chundian ini menyatukan 6 negara itu melawan negara Qin yang paling kuat Yang paling pada saat itu ya. Betul. Tapi kemudian kan ada upaya-upaya dari negara Qin itu untuk menyingkirkan Qin dari negaranya. Dipitnah lah, berhasil Iya, disingkirkan, dibuang. oleh negaranya. Iya oleh negaranya, tapi raja berganti, sadar Qin diambil lagi, kemudian jadi penasehat lagi, jadi menteri lagi, dipitnah lagi. Sekilas aja ya, intinya Qin itu berhasil disingkirkan oleh negaranya karena fitnah-fitnah dari negeri Qin. Akhirnya dia dibuang oleh rajanya di sebuah tempat berdekatan dengan sungai Milo itu. Nah, dia berteman dengan seorang petani, kurang lebih saya tidak cerita detail. Akhirnya tanpa Qin di negaranya, maka keenam negara ini tidak ada yang mempersatukan. Qin intinya berhasil menghancurkan keenam negara dan mendirikan dinasti Qin. Qin mendengar kabar ini, artinya negaranya hancur kan? Negaranya. Iya, dia sangat bersedih. Intinya karena kesedihan Qin tidak berhasil menyelamatkan negerinya. Akhirnya pada hari bersama dengan hari Tuan yang tadi sembahyang ibadah Hie, dia mendayung perahunya ke tengah sungai Miglo itu. Dan di tengah sungai itu dia menceburkan diri. Karena rasa kecewa. Kecewa lah. Jadi dia melepaskan hidup lah. Melepaskan hidup, memegang teguh kebenaran. Dan ini kan akan menjadi spirit bagi generasi berikutnya. Lebih baik melepaskan hidup tapi memegang teguh kebenaran daripada hidup tanpa kebenaran, kan gitu. Spiritnya itu. Jadi bukan kemudian kita kecewa bunuh diri, enggak gitu. Nah, karena seorang yang patriot lah, orang tahu, menteri setia pada negara, serawan, loko. Jadi kemudian teman-temannya nelayan-nelayan di situ mencari jasad kan. Iya, mencari jasad sungai itu. Ke tengah sungai itu dengan cara mendayung perahu. Banyak perahu mendayung. Intinya tidak ditemukan jasadnya Qin. Makanya kemudian semangat untuk mengenang Qin, kemudian memberikan makanan dari beras yang kemudian berkembang menjadi Nama bacang. Iya, kuecang segala macam. Saya nggak cerita detail soal bacang dan kuecangnya, tapi intinya itu untuk mengenang Qin. Mendayung perahu melempar makanan yang berkembang jadi bacang. Dilempar ke dalam sungai. Di dalam sungai. Nah, itu sampai sekarang masih kan? Masih. Iya, jadi itu dua hal. Itu soal Qin, lomba perahu, Pecun atau Pak Juan, bacang, itu berkaitan dengan Qin, seorang menteri setia yang berhasil waktu itu mempertahankan keenam negeri untuk melawan dinasti Qin. Tapi akhirnya kecewa karena berhasil dipitnah dan disingkirkan. Nah, dia
menceburkan diri di sungai Nilo itu ya pada saat Tuhan yang tadi pas pada saat Momennya pas nih, momennya pas. iya. Jadi kalau kita melaksanakan sembahyang pada saat Tuhan yang memperingati JM dengan Waprahu, itu dua hal yang berbeda. Nah, mungkin kalau orang bingung lagi, jadi sembahyangnya gimana? Satu sembahyang kepada Tuhan, satu sembahyang kepada para suci, senming ya. Kalau kita istilahnya senming para suci via JM. Jadi bisa aja ada dua altar. Altar sembahyang kepada Tuhan, atau penghormatan sembahyang kepada senming JM. Kurang lebih itu sih kaitannya Tuhannya dengan Pecun. Oke, kalau Tuan yang ini kan karena apa ya, cuaca ekstrim segala macam, jadi masyarakat berdoa ya Pak ya, sembahyang. Jadi dia menyadari spiritnya kan sembahyang ye pada saat Tuhan yang itu eling dan takwa lah kalau kita pinjam istilah saudara kita. Jadi patuh, taat, takwa kepada Tuhan, sadar, eling sadar bahwa manusia itu tidak bisa berbuat banyak dalam kekuasaan Tuhan. Jadi kondisi yang seperti itu memanggil manusia untuk menyadarkan dirinya beribadah pada Tuhan, menerima patuh, takwa, dengan keadaan yang tadi. Keadaan tadi sembahyang, namanya sembahyang ya. Sembahyang ye. Berkaitan dengan yang lain, misalnya kalau hari kehidupan disebut Tuhan yang itu hari kehidupan. Karena tadi kan karena matahari ya. Iya, matahari. Posisi matahari, jadi matahari itu memberikan energi yang cukup kuat pada saat Tuhan yang dibanding hari-hari yang lain. ya. Jadi energi untuk makhluk hidup yang ada di bumi itu lebih kuat. Makanya itu berkaitan nanti orang menjadi dianggap lebih baik dan memang lebih baik mengambil obat-obatan pada saat tuannya. Banyak lah tuh berkaitan dengan budaya. Artinya apa? Khasiat obat herbal yang diambil pada saat tuannya itu khasiatnya lebih tinggi karena energi matahari tadi. Itu berkaitan dengan hari kehidupan tuannya. Tapi juga kan tadi berkaitan dengan hari dan bulan dan jahat. Karena dari musim semi masuk ke musim panas. Ini di Cina aja Iya di Cina. Tiongkoknya. Iya, Tiongkoknya. Masuk ke musim panas. Ini kan banyak Peralihan. sini ya. Serangga buah, serangga beracun tentunya. Ini yang membuat hawa jadi tidak baik buat kesehatan, terutama untuk kesehatan anak-anak. Nah makanya orang juga kemudian melakukan upaya-upaya tertentu untuk mencegah hawa-hawa beracun itu tadi. Nah makanya nanti kamu perhatiin nggak ada orang suka menggantung-gantung daun itu Suka menggantung daun. di rumah pada saat tuannya. Iya sih Pak. Nggak tahu ya. Kalau menggantung daun tertentu itu sebenarnya ya untuk menetralisir hawa-hawa buruk dari Yang dari beracun-beracun tadi itu yang serangga-serangga beracun. Ini sebenarnya bukan mitos. iya, Ada apa sih masuk akal? masuk akal. Artinya linear. Iya. Jadi kalau misalnya adakah daun tertentu yang ditakuti oleh serangga tertentu kan ada. Iya, sering. Misalnya biasanya banyak nyamuk nih. Iya. Pas Pakai apa tuh? pakai lavender. Benar. Jadi kan ilmiah ya. Jadi ada serangga yang memang takut dengan daun-daun tertentu. Nah, jadi upaya orang untuk menggantung daun-daun tertentu itu pun daun-daun yang ditakuti oleh serangga-serangga tertentu. Jadi bukan klinik atau bukan mitos. Ada maknanya ya nyari. Ada makna fungsinya. Fungsinya juga. Fungsinya bukan cuma sekedar simbol. Iya, fungsinya ada simbol. Cuma kalau di Indonesia mungkin lebih banyak simbolnya. Iya, simbol. Daunnya juga kan nggak jelas. Dan apa aja tuh? Daun apa tuh nggak tahu aku. Betul ya. Nggak tahu. Saya juga nggak tahu persis. Tapi pastilah tidak terlalu mewakili daun yang memang ada di sana. Iya. Kalau di sana persis ya, saya nggak bisa sampaikan detail pada kesempatan ini. Tapi artinya memang ada daun tertentu, misalnya salah satunya bawang. Iya, bawang. Bau yang menyengat itu akan menangkal hawa serangga. Itu salah satunya. Nah di Indonesia disesuaikan aja. Iya. Tapi pasti daunnya menyengat juga. Menyengat. Sangat menyengat supaya serangga takut. Itu jadi nggak persis banget kondisinya dicoba dengan di sini. Indonesia karena iklimnya berbeda. Tapi ada pengaruhnya. Kita lihat tadi kan bahwa memang suasana atau kondisi yang ekstrim kan terasa kan. Panas. Iya, sekarang terasa. Iya. Kurang lebih itu. Terus ada apa lagi? Mendirikan telur tahu?
Iya, mendirikan telur itu katanya pas jam 12 telurnya bisa berdiri sendiri gitu loh. Habis kalau lewat udah nggak bisa lagi katanya gitu. Betul. Kalau boleh saya bilang, mungkin kalau kita coba nih hari yang lain bisa saja sih. Bisa Di hari yang lain. Cuma pasti lebih sulit. Karena ini berkaitan dengan apa sih gaya tarik? Gaya tarik bumi Iya. pada saat yang Dengan tuannya itu penentuannya lebih kuat. pas waktu 11 sampai 13 disebut waktu ngosi, wuse ya. Wuse, mahal disebut juga tuan wu. Yaitu tuan wu waktu di mana 11 sampai jam 13. Itu yang paling ekstrim ya. Itu bisa ditunjukkan dengan mendirikan telur lebih mudah berdiri. Pasti lebih mudah. Di waktu-waktu yang lain pasti lebih sulit. Itu aja sebenarnya nggak mudah juga. Nggak mudah juga ya. Mudah juga. Oke, suka ada lomba kan. Lomba mendirikan telur. Iya, udah mendirikan telur. Iya. Nanti di pas pecun ada. Aspek. Pas pecun ada. Pas jamnya itu 11 Iya. sampai jam 1. Nah itu menunjukkan matahari yang posisi matahari terhadap bumi kan. Termasuk Iya. yang bisa memberikan energi yang kuat. Termasuk gaya tarik. Gaya tarik Iya, aktivitas lebih kuat. tadi. Iya. Kurang lebih seperti itu kalau masalah mendirikan telur. Iya. Masalah batang tadi udah sekilas. Here is used with one. Iya, kira-kira apa lagi kira-kira? Soal Berarti kalau misalnya tuannya itu dari kapan sampai kapan tuh? Kan berarti kan pas utamanya pas tanggal 5 bulan 5 kalender lunar lah ya. Oke. Kalau kita ngomong sembayangnya, ya pas nggak 5 bulan. Iya, iya. Peristiwa momennya nih. Pas momen sih berkaitan kan 15 hari. Oh, 15 hari. Iya, artinya berkaitan dengan hawa buruknya sudah terjadi. Jadi kalau orang memang ada upaya untuk memberikan daun-daun tertentu atau upaya-upaya tertentu untuk menghindari hawa-hawa buruk ya sudah dilakukan. Bukan pas harinya itu ya. Hari Hari. tanggal 5 bulan 5 Yang 5 bulan 5. Cuma lagi secara simbolik Iya. di tanggal 5 bulan 5 lah orang menggantungkan daun-daun tertentu. Tapi memang kalau soal mendirikan tuh ya pasti harus di tanggal 5. Itu lagi. Jadi termasuk kita bersujud kepada Tuhan pun pada sembahyang Y tadi dia pas di tanggal 5 bulan 5 jam 11 sampai jam 1. 1. Kurang lebih begitu. Kenapa jam 11 sampai jam 1 siang, Pak? Nah itu kan berkaitan dengan posisi matahari yang pas di tengah hari. Iya, pas di tengah hari. Jadi betul-betul sedang puncaknya. Sedang puncaknya. Iya, sedang puncaknya. Gravitasi bumi juga kuat ya jam segitu. Iya. Jadi ilmiah lah itu. Ilmiah. Ilmiah. Iya, sembayangnya terus mendirikan telur Menurut. juga. Terus upaya-upaya soal apa sih mandi. Mandi Ya, ada tradisi, ada budaya lah orang-orang Tionghoa itu mandi di sungai. mandi di sungai. Oh, mandi di sungai. Ya itu karena memang berkaitan dengan ya peringatan Cien yang karena memang mensimbolkan Ya. sama sungai. Jadi dipadukan lah antara ibadah Ie dengan penghormatan pada Cien, makan bacaan pada Cien, mandi di kali berbuat Cien. Masuk ibadah Ie-nya Iya. kayak di pinggir-pinggir sungai gitu dicarinya. Jadi dikaitkan banget. Dikaitkan jadi. Padahal dua hal yang berbeda. Iya. Sembahyang kepada Tuhan kan nggak mesti di 3 kali. Malah kalau di kitabnya di kitab Lici itu ada istilahnya lehusanti. Sembahyang khusus kepada Tuhan itu di alun-alun selatan. Yehusi itu sembahyang yang wajib kepada bumi, pada malaikat itu di alun-alun utara dan jauh bumi. Sembahyang kepada leluhur, sembahyang yang genap pada leluhur di tengah kota. Itu ada spirit awalnya kan itu sembahyang pada Tuhan di tengah di alun-alun selatan, sembahyang pada malaikat ini di alun utara ada sembahyang pada leluhur di tengah kota. Itu patokan kerajaan. Kalau rakyat jelata berarti sembahyang pada leluhur di rumah, Iya, di leluhur kan. Kurang lebih. Jadi ibadah Hie pada saat Tuhan yang dikaitkan dengan bantaran sungai nih, yang berkaitan dengan air itu hubungannya dengan Cien. Iya, memperingati Cien. Berawal gitu, Elsa. Iya ya. Kayak jadi memang jadinya saling berkaitan karena momennya pas pecun ini ya jadi yang tuannya tadi juga mengikuti dengan pecunnya sendiri ya Pak ya. Iya, cuma emang kita harus kasih pemahaman Iya. pada masyarakat Iya. bahwa ya istilah
dua hal yang berbeda harus dipahami betul. Iya. Ini untuk apa, ini Ini. kaitan untuk apa. Terus mereka sendiri juga beda kan ya. Tuh. Orang kan lebih sering lihat budaya. Iya. Ya nggak masalah sih, sila-sila aja, cuma kita harus tahu juga makna ibadah. Iya benar, karena kalau misal tradisi Cungko itu dari Cina itu pasti banyak banget maknanya segala macam. Kalau banyak makna, banyak simbol, banyak nilai ini. Iya banyak nilai-nilai, cuman kita ini nggak tahu. Kita nggak tahu, cuman kayak misalnya yang daun itu digantung di rumah, Ikut aja. ikut aja ya. Iya, nggak tahu. Nggak tahu maknanya apa, untuk apa gitu dulunya, di mana itu. Nah kalau kurang apa sih, kurang pemahaman kepada mereka, kepada generasi muda terutama, itu kan akhirnya nanti dianggapnya Iya, banyak uniknya, banyak mitosnya kan gitu. iya, Udah kan enggak. ya tahu kuno banget sih, ribet banget. Tapi itu apa maksudnya sih? Iya, Nggak perlu lah. iya, Ya nggak apa-apa juga sih kalau nggak merasa nggak apa-apa. iya. Ini kan soal. Ini kan gimana makna budaya kita nih sebagai keturunan Tionghoa yang kita bawa budaya dari Cina sampai Iya. ke sini. Jangan sekedar melakukan, Iya, harus ngerti. betul betul. Banyak orang gitu melakukan tapi nggak ngerti maksudnya. Gak ngerti, cuman ikut aja. Orang tua juga udah ikut aja gitu. Udah ikut. Karena nggak bisa dijelasin juga. Ya. Iya, iya. Intinya ya saat ke depan kamu generasi muda nelisik lebih jauh lagi makna budaya Tionghoa, Iya. bukan sekedar ngikut aja. Gitu. Iya, karena memang Precun sendiri, pokoknya semua budaya Tionghoa itu kan udah beribuan tahun ya, Wek. Ribuan tahun, dan hebatnya masih bisa dilestarikan, bertahan sampai sekarang. Ya kalau misalnya bukan kita nih, generasi muda, siapa lagi? Nggak tahu kan kalau misalnya kita, apalagi generasi mudanya nggak peduli gitu kan. Mungkin puluhan tahun lagi, ratusan tahun lagi, hilang. Ya itulah tanggung jawab kalian loh, sih memang orang bukan sekedar ngikutin, Iya. mencari tahu. Yang penting tuh nilainya. Iya, maknanya itu sangat, Iya. nilai filosofi itu sangat dalam sekali, yang bisa kita praktekkan untuk kehidupan kita. Dan yang sejarah Kutguan itu aja ya, itu kan bisa kita petik makna-maknanya. Semangat ya, Kebangsaan. kebangsaannya, menjunjung tinggi kebenaran. Itu banyak. Iya. Iya, bukan sekedar sembahyang makan tahajud udah ya. Ternyata ya. Iya, keren. Iya. Jadi tanggung jawab kalian lagi berarti. Oke, terima kasih Pak Gunadi Iya. sebagai narasumber hari ini yang telah berbagi ilmu tentang Pecun dan Tuan Yang. Oke, menarik sekali ya memang ya. Ternyata Tuan Yang dan Pecun ini adalah dua hal yang berbeda, momen yang berbeda. Gitu Pak. Kan orang salah kaprah kan, Pecun itu Pecun itu masuk dalam Tuan Yang. Sebenarnya adalah momen yang berbeda. Aduh, oke. Terima kasih Pak Gunadi telah menjadi narasumber hari ini, telah sharing ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Oke teman-teman, podcast kita pada hari ini telah selesai tentang Tuan Yang dan Pecun bersama Pak Gunadi. Dan nanti nih di Tangerang ini ada festival Pecun yang sangat besar sekali, sangat meriah pada tanggal 21 Juni sampai 25 Juni. Jadi nanti jangan lupa nih teman-teman semuanya, masyarakat Kota Tangerang ya khususnya, datang melihat memeriahkan festival Pecun nanti. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam dalam damai, salam dalam tau, salam kebajikan.